Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Aryo Darvi Putra Kamajaya dengan NRP akhir 042 dari DTIS Fakultas Vokasi dari ITS Institut Teknologi 10 November dengan Prodi TRKBA Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang mana pada video kali ini saya juga akan membahas tentang hasil dari para responden dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat. Latar belakang. Jadi kenapa kok saya memilih untuk mengambil tema ini? Karena saya rasa untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia dan untuk memenuhi target Indonesia Emas 2045, saya rasa pondasi yang sangat berpengaruh adalah pondasi dari segi pendidikan. Pendidikan di sini berguna untuk menghasilkan anak bangsa atau penerus bangsa yang memiliki kualitas SDM yang sangat bagus. Di sini kualitas SDM yang bagus bukan hanya mencakup dari intelektual yang tinggi, tetapi juga dari moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran pada Pancasila. Tujuannya, dengan visi yang seperti itu, tentunya kita akan memiliki banyak sekali langkah yang harus diambil, dan tidak bisa kita ambil semua dari langkah terbesar. Kita harus ambil dari langkah-langkah terkecil terlebih dahulu. Harapannya dengan adanya video yang saya buat kali ini itu akan memiliki setidaknya kesadaran terhadap sekeliling kita. Apakah kita telah diberikan fasilitas yang sekian, apakah kita cukup atau mungkin kurang, atau mungkin kualitasnya bagus, buruk, dan lain sebagainya. Tujuannya dari video ini adalah untuk melakukan penilaian dari kualitas-kualitas yang telah diberikan dan disediakan oleh pemerintah. Kita lanjut. Dimulai dari identitas dan lokasi. Dari 22 jawaban, ada 86,4 itu pelajar dan 13,6 itu masyarakat. Dan untuk lokasinya 68,2 itu Surabaya, dan sisanya itu berada di luar Surabaya, 31,8%. Jadi ini juga saya ingin melihat apakah di lingkungan saya di Surabaya itu memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk segi pendidikannya. Dan saya sebenarnya menambahkan luar Surabaya ini juga ingin mengetahui apakah di luar Surabaya juga memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara dengan Surabaya, yang mana Surabaya itu merupakan pusat kota, bisa dibilang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah di daerah tempatmu tinggal saat ini ada fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah seperti perpustakaan, perpus, dan sekolah, dan lain sebagainya? Sebanyak 86,4% itu menjawab ada, dan kurang dari 25% itu menjawab tidak dan mungkin. Yang mana angka segini dari 22 jawaban saya rasa cukup bagus, dengan kurang lebih ada 30% yang dari luar Surabaya dan sisanya dari dalam Surabaya. Karena Surabaya merupakan kota metropolitan, maka bisa dibilang ini angka yang wajar gitu ya. Lanjut, seberapa puas bagimu kualitas dari fasilitas yang telah disediakan? Sebanyak kurang lebih 70,75% menjawab puas. Lagi-lagi kita akan bertumpu karena ini di Surabaya dan jawabannya respondennya juga mayoritas Surabaya, maka saya bisa dibilang ini angka yang normal ya, walaupun ada sebanyak 22,7% orang menjawab kurang, tapi tidak ada yang menjawab buruk sama sekali. Lanjut, jika tidak ada, apakah kamu merasa perlu untuk dibangun fasilitas pendidikan di daerahmu? Ini merupakan pertanyaan yang tidak saya wajibkan, karena jika tidak ada, jadi perandaian, dan sebanyak 84,2% itu menjawab iya, dan sisanya 15,8% itu menjawab tidak. Saya tidak tahu apakah tidak ini karena medan di daerahnya yang tidak mewadahi, tidak memungkinkan untuk adanya kenyamanan pada fasilitas pendidikan, atau mungkin gimana, saya kurang mengerti maksudnya kenapa. Tapi kita bisa mengalihkannya untuk tidak berkonotasi negatif.
4. Dari pelajari di daerahmu, apakah pelajaran telah mencerminkan nilai-nilai etika dan moralitas Pancasila dengan baik? Sebanyak 77,3% itu menjawab iya dan sisanya menjawab tidak, 22,7%. Ini dari pendapat saya pribadi, saya jujur agak kaget dengan adanya sebanyak ini yang menjawab tidak, karena balik lagi, kita sudah disediakan fasilitas, kita sudah ada fasilitasnya, walaupun emang kualitasnya mungkin tidak baik atau mungkin emang sangat minim, tapi setidaknya kita sudah bisa memanfaatkannya gitu loh. Dan ketika kita memanfaatkannya dengan baik dan masuk ke diri kita, harusnya kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik secara intelektual dan moralitas. Tapi ternyata ada 22,7% orang yang menjawab tidak. Jadi bisa dipertanyakan apakah ini merupakan kesalahan dari si fasilitator atau murni kesalahan dari yang difasilitasi gitu. Pertanyaan terakhir, apakah kamu merasakan adanya perbedaan intelektual di daerahmu setelah disediakannya fasilitas pendidikan? Hampir semua menjawab iya, yang mana hanya ada 1%, yaitu 4,5% itu menjawab tidak. Ini merupakan pelajaran sebenarnya. Feedbacknya adalah bahwasanya intelektual tinggi itu tidak mencerminkan moralitas yang bagus, belum tentu mencerminkan moralitas yang bagus, tetapi moralitas yang bagus juga berkemungkinan besar untuk mencerminkan intelektual yang tinggi. Jadi saran dari saya, apakah Indonesia perlu untuk menyebarluaskan? Saya rasa tidak, tetapi perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing daerah tentunya. Jadi walaupun ada sekolah yang berada di tengah metropolitan dan sekolah yang terpencil, kualitasnya itu setara, tidak ada yang bisa dibedakan, dan tidak ada yang namanya sekolah favorit. Semua sekolah merupakan sekolah favorit, dan semua perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi favorit. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan feedback, bisa ke kolom komentar. Dan segitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri, terima kasih.